Berbudidaya porang itu gampang-gampang susah. Sekali lagi, gampang-gampang susah. Gampangnya dua kali. Gampangnya dua kali, susahnya sekali. Seperti apa? Mari kita simak setelah yang sahabat tani dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada, juga teman-teman sahabat YouTube dan para subscriber saya, mudah-mudahan senantiasa sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya sampaikan berbudidaya porang itu adalah gampang-gampang susah. Seperti apa? Nah, di dalam berbudidaya apapun kita selalu menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan kendala. Begitu juga dalam berbudidaya porang. Nah, di dalam berbudidaya porang secara garis besar itu ada tiga hal. Ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam berbudidaya porang. Yang pertama adalah pengolahan tanah, yang kedua adalah pemilihan bibit, dan yang ketiga adalah perawatan. Nah, di mana susahnya dari ketiga cara berbudidaya porang yang baik dan benar itu? Mari kita bahas satu persatu. Mungkin pada pembahasan ini saya akan membahas secara garis besar saja. Nanti kendalanya yang lebih saya tekankan, di mana kendalanya berbudidaya porang itu sendiri. Nah, yang pertama di pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu sangat penting, atau pengolahan tanah itu sangat penting, karena tanah di samping sebagai media tanam, media tumbuhnya komoditas yang akan kita budidayakan, tanah itu juga adalah sumber penyakit. Nah, budidaya porang, di mana komoditas porang ini adalah sejenis umbi-umbian. Jadi yang kita kembangkan itu adalah umbinya, yang banyak akan dipergunakan baik sebagai makanan, kosmetik, farmasi, dan bahan-bahan lain, dan bahkan sampai untuk komponen pesawat terbang, lem, isolasi, dan sebagainya itu adalah dari umbinya. Nah, untuk mendapatkan umbi yang besar dan sudah barang tentu yang berat, itu umbi itu berkembangnya atau medianya itu adalah di dalam tanah. Jadi tanah itu harus gembur. Kenapa saya bilang gembur? Karena tanah yang gembur itu adalah relatif subur. Untuk mendapatkan tanah yang gembur itu, atau yang gembur itu, tidak bisa kita lakukan hanya dengan mencangkul atau dengan menggemburkan tanah itu dengan kultivator misalnya, tanpa kita memberikan suatu tambahan bahan-bahan lain seperti jerami, kokopit, sekam, dan kemudian kotoran hewan yang sudah difermentasi sedemikian rupa. Maka tanah itu kalau tidak ditambahkan bahan-bahan itu, dia sekali atau dua kali aja dia kena hujan, dia akan lengket kembali. Dengan menambahkan bahan-bahan itu, maka tanah itu akan menjadi gembur. Nah, kemudian karena tanah kita tambahkan bahan-bahan seperti itu, sudah barang tentu secara tidak langsung dia juga akan menjadi subur, karena bahan-bahan yang kita tambahkan itu adalah bahan-bahan nutrisi makanan daripada tumbuhan itu. Nah, kemudian dengan membuat tanah gembur yang relatif subur itu, maka itu sebagai modal utama kita untuk mendapatkan umbi yang besar. Nah, kemudian yang kedua perlu kita juga perhatikan, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tanah itu di samping sebagai sumber nutrisi juga adalah sumber penyakit. Maka tanah itu sebelum kita menanam porang, maka tanah itu perlu kita sterilkan dengan biopestisida misalnya, untuk membunuh mikroorganisme jahat yang ada di dalam tanah. Demikian juga perlu kita stabilkan pH tanah itu dengan memberikan kapur pertanian, atau yang lebih dikenal dengan nama dolomit. Nah,
Kemudian tanah itu juga kita perlu buatkan gundukan atau gulutan istilahnya, atau bedengan juga ada yang menyebutnya seperti itu, agar umbi porang itu tidak terendam air, karena masa tumbuhnya porang itu adalah di musim hujan. Dan umbi apapun yang kita budidayakan itu tidak kuat, tidak tahan kalau dia terendam air, sehingga dibuatlah bedengan sehingga dia tetap lembab kondisi tanahnya. Nah, mungkin yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua adalah bibit, pemilihan bibit. Kenapa saya tempatkan bibit di nomor 2? Karena pengolahan tanah itu sangat penting. Sebaik apapun kualitas daripada bibit yang kita pilih, kalau media tanamnya tidak bagus, tidak steril, tidak subur, maka percuma juga kita memilih bibit yang baik. Nah, di dalam berbudidaya porang itu ada 3 jenis bibit yang bisa kita budidayakan atau kita kembangkan dari ketiga jenis bibit itu. Yang pertama adalah biji bunga, yang kedua adalah kata, yang ketiga adalah umbi. Nah, setiap bibit itu, bibit apapun yang kita pilih, salah satunya itu semua mempunyai konsekuensi. Karena masing-masing bibit itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari karakteristiknya itu kita kita perlu memberikan perlakuan yang berbeda. Karena karakteristiknya berbeda, maka perlakuannya atau treatmentnya pun berbeda-beda. Nah, itu kita bahas nanti pada video-video selanjutnya yang lebih mendetail. Nah, kemudian yang ketiga adalah perawatan. Dalam perawatan itu kaitannya dengan pemupukan dan pengendalian hama. Nah, untuk pemupukan, berapa banyaknya pupuk yang diperlukan, kapan saatnya kita melakukan pemupukan, berapa kali kita melakukan pemupukan, itu kita harus tahu bagaimana proses pertumbuhan daripada porang itu sendiri. Sehingga dengan mengetahui proses kapan dia saatnya kita kasih pupuk, kemudian di saat kita ngasih pupuk berapa dosisnya, itu perlu kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian pengendalian hama itu sudah umum di dalam budidaya. Itu kalau untuk porang itu biasanya adalah busuk batang misalnya, karena jamur, maka pengendalian hamanya disemprot dengan fungisida. Kalau misalnya gulma itu disemprot dengan herbisida, ataukah kita bersihkan secara manual tanpa mempergunakan obat-obatan kimia dan sebagainya. Nah, kemudian susahnya di mana? Kalau kita lihat dari awal pengolahan tanah, pemilihan bibit, kemudian perawatan, saya kira semua petani sudah terbiasa dengan pengolahan tanah, pemilihan bibit, itu sangat mudah untuk dipelajari. Tetapi yang paling berat dalam berbudidaya porang itu adalah dibully orang. Kenapa saya bilang dibully orang? Karena banyak sekali sekarang yang mengatakan, untuk apa berbudidaya porang? Porang itu boleh dimakan, tetapi kita belum bisa mengolah porang itu menjadi berbagai macam olahan seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk makanan, untuk obat-obatan, untuk farmasi, untuk kosmetik, dan bahkan untuk lem dan komponen pesawat terbang. Itu belum secara umum di Indonesia belum banyak yang bisa mengolah sampai menjadi bahan makanan dan sebagainya. Kemudian kalau tidak ada yang membeli, mau kita kemanakan porang itu? Banyak yang mengatakan kan lebih baik tanam pepaya atau tanam pisang ataukah tanam jagung. Sudah jelas bisa dimakan secara langsung, kemudian pembelinya sudah juga pasti. Tetapi setelah saya telusuri, saya pelajari, orang yang menyatakan seperti itu menanam apapun tidak. Jangankan porang, pisang juga tidak, jagung juga tidak. Yang mereka tanam hanyalah rasa pesimis di dalam dirinya. Jadi buat para petani porang, sahabat tani dan penggiat porang Nusantara, nggak usah
patah semangat dengan bulian-bulian orang seperti itu. Kita tetap semangat di zaman sekarang ini, apalagi pemerintah sudah concern untuk mengembangkan budidaya porang ini, di mana Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian itu mengunggulkan porang untuk komoditas ekspor di bidang pertanian ataukah di bidang tanaman pangan. Itu adalah porang dan sarang burung walet. Itu menjadi komoditas andalan dari bidang pertanian. Nah, teman-teman semua, mari kita tetap semangat untuk berbudidaya porang, karena berbudidaya apapun itu selalu ada tantangan, ada masalah, ada kendala. Mari kita carikan solusi. Nanti kita juga punya perkumpulan, punya asosiasi untuk mengembangkan budidaya porang ini. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa.